A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Batang bukan sembarang batang. Batang terendam karena basah. Kita datang bukan sembarang datang. Kita datang mendengarkan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tak bosan-bosannya marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, dengan nama Allah yang sayangnya pun tak terbayang dan tak terbilang, sehingga kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di mushola yang kita cintai ini dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini bertepatan pada 15 Ramadan. Insyaallah tausiah nanti akan diisi oleh Bapak Al-Ustaz Sahrudin. Alhamdulillah beliau telah hadir depan kita bersama-sama. Dan tak lupa pula setelah menyampaikan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan paduka alam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Marilah kita membasahkan bibir serta berselawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, serta para sahabat dan keluarganya yang nantinya sangat-sangat kita harapkan syafaat dan min masyarakat. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali pengajian ini mari kita lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Pohon selasih di atas kayu, kepada MC saya ucapkan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah dengan berucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa dengan memperbanyak salawat kepada beliau kelak kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian, mari kita awali majelis mulia ini dengan bersama-sama merendahkan hati kita, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita ke tempat ini bukan disebabkan karena kehebatan kita, pangkat dan jabatan, karena Allah masih tutupi aib dan dosa kita. Oleh karena itu, mari kita awali dengan berbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim min kulli jambin azim wa min kulli ma'asiyatin zahiran wa batina ya ghafurur rahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb. Dosa kami teramat banyak ya Allah ya Rabb.
Dosa mulut kami yang selalu berkata dusta ya Allah. Dosa mulut kami yang selalu berkata yang menyakiti hati kami, hati teman-teman kami. Berbohong ya Allah kepada kedua orang tua kami, kepada pasangan hidup kami, anak-anak kami ya Allah. Berdusta kepada sahabat-sahabat kami. Ampunkan dosa mulut kami ya Allah. Bapak Ibu, hari ini ya Allah, kita ingat dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan satu saja. Andai kata Allah nampakkan dosa itu, aib itu, pasti kita tidak akan sanggup menjumpai saudara rekan-rekan kita. Ampunkan juga ya Allah dosa tangan kami yang pernah mengambil yang bukan hak milik kami ya Allah ya Rabb. Ampunkan dosa mata kami apabila pernah melihat maksiat. Ampunkan dosa kaki kami apabila pernah melangkah ke tempat yang Engkau tidak ridhoi ya Allah. Jangan karena dosa dan kesalahan itu ya Allah Engkau tidak kabulkan hajat dan keinginan kami ya Allah. Terimalah taubat kami, terimalah istighfar kami hari ini ya Allah. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Berzikir kita Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah, walhamdulillah, segala puji untukmu ya Allah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah ya Allah, hanya Engkau ya Allah. Subhanallah, terima pujian kami ya Allah, terima sanjungan kami ya Allah, sebab Engkau yang layak dipuji dan disanjung ya Allah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu, kalau kita tidak sudah memuji Allah, tak sempurna kalau kita tidak memuji kepada baginda Rasulullah, berselawat kepada baginda Rasulullah. Satu-satunya manusia yang berdampingan namanya dengan Allah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat kepada kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan keselamatan baik dunia dan akhirat. Mari Bapak Ibu kita berselawat pada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, salawatullah alaika.
Alhamdulillah, mudah-mudahan zikir kita, tasbih kita, salawat kita di bulan yang baik ini, semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian hajat dan keinginan kita diijabah oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Judul kita hari ini sederhana saja, adalah kiat menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah. Di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 102, Allah telah jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 juga perintah tentang solat, tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Di dalam surah Al-Imran ayat 133 juga Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu meminta ampunan Allah, yang mana Allah mempunyai surga seluas langit dan bumi yang hanya diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Semua firman Allah itu diakhiri dengan kalimat takwa, tattaqun. Jadi apa yang dikatakan takwa? Maka pada pertemuan hari ini Bapak Ibu, ada 3 yang perlu kita bahas dengan takwa tersebut. Yang pertama adalah definisi takwa itu sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana kita mendapatkan takwa itu. Lalu kemudian yang ketiga, hasil dari ketakwaan itu. 3 ini poin saja. Kalau sudah ini dapat, insya Allah lah kesolehan takwa itulah yang akan kita peroleh. Kesenangan itulah, kerinduan, kecintaan Allah lah yang akan kita dapatkan. Kalau dikatakan dalam satu hadis Rasulullah, bukan kita yang merindukan surga, tapi surgalah yang akan merindukan kita. Bukan kita yang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah berharap kepada surganya Allah, tapi rahmat Allah, keridhaan Allah lah yang akan mengharapkan kita. Itulah yang dinamakan kesalehan takwa itu. Sebab banyak orang soleh tapi belum tentu bertakwa, iya kan Pak? Banyak orang beribadah, tapi belum tentu ibadah itu menjadi ibadah yang berterima. Ini dia. Lalu apa sih yang dikatakan takwa itu Pak Ustadz? Secara bahasa, takwa itu adalah memelihara diri dari segala perbuatan, ya, baik yang Allah perintahkan dan larang. Itulah kalimat takwa, Bapak Ibu. Apapun yang Allah perintahkan, dikerjakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Itulah orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada surah Al-Imran ayat 102, kalimat ketakwaan itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar takwa. Ternyata kalimat takwa itu didahului kalimat haqqa, kebenaran. Dalam Al-Quran Bapak Ibu, kalimat kebenaran itu ada 2. Ada namanya hak kebenaran, ada yang kedua adalah siddiq, sama-sama memiliki benar, artinya benar. Abu Bakar Siddiq, apa artinya Bapak Ibu? Orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Siddiq itu artinya kebenaran. Muhammad memiliki sifat yang wajib kita imani. Ada 4 sifatnya. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Benar, jujur. Nah, apa yang membedakan hak kebenaran pada hak, kebenaran pada siddiq? Kalau siddiq Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebenaran itu tergantung perspektif kita masing-masing. Benar menurut saya, tapi belum tentu benar menurut Bapak. Itulah yang dikatakan siddiq. Tergantung perasaan kita, keinginan kita. Apa contohnya Pak Ustadz? Ganteng, cantik, itu perspektif masing-masing. Kalau bini awak membilang awak pasti ganteng, tak mungkin bini orang.
itulah dia Pak. Ganteng kali abang. Menurut karena bininya, lakinya. Kalau sempat ada bini membilang awak jelek, itu cocok ditambah satu lagi. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan. Begitu juga sebaliknya, kaulah bulan, kaulah bintang, ya kan? Pada istri awak, beribu-ribu ular di sawah, hanya satu yang berbisa. Beribu-ribu anak sekolah, cuma adiklah yang abang cinta. Kau cantik, pidoma kau. Cup-cup, itulah Pak. Tapi belum, itulah perspektif cantik. Hak kebenaran itu tergantung pada diri. Teh manis, ya kan Pak? Ada orang suka dengan yang enak tuh. Kalau yang namanya teh manis ini menambah stamina, energi, apalagi di bulan Ramadan nih. Tak sah kalau tak makan sahur minum teh manis. Biar nambah tenaga. Benar menurut perspektif. Tapi coba orang penyakit gula dikasih itu, makin lemas. Itulah yang dikatakan Bapak Ibu, siddiq, kebenaran itu tergantung perspektif. Contoh yang beredar zaman sekarang ini Pak, ijazah. Tergantung kan kebenarannya. Pihak A yang mengatakan asli, pihak B mengatakan palsu. Tergantung perspektif mana yang mau membenarkan. Itulah Pak. Tapi kalau kebenaran dalam konteks hak, itu adalah sesuatu yang datangnya dari Allah. Dan itu adalah mutlak, tak bisa ditukar. Tak bisa dirubah. Haqqa tuqatih. Kebenaran dengan sebenar-benar takwa. La raiba fi, bagi orang yang beriman tak boleh meragukan janji Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia Pak. Apa contohnya Pak Ustadz? Matahari terbitnya dari timur akan tenggelam di barat. Itu sudah hak mutlak, tak bisa dirubah. Siapapun kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tak akan pernah ragu dengan itu. Andai kata berbalik berarti kiamat dunia. Itulah hak pasti. Yang kedua, apa Pak Ustadz? Yang benar mutlak itu, Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan itu tak bisa ditawar. Cuma dua jenis kelamin yang diciptakan Allah. Apa itu Pak Ustadz? Laki-laki dan perempuan. Dan tak ada di luar itu. Kalau ada yang namanya waria, bencong, berarti bukan Islam. Itu mutlak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, siapa orang yang beriman, ya, melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada dirinya, meninggalkan apa yang Allah larang, maka pahalanya, tujuannya, dapatnya, outputnya, maka dia akan menjadi orang-orang yang takwa. Takwa itu apa? Surga seluas langit dan bumi. Dan itu mutlak. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Orang yang beragama itu, ketika konsepnya pada Allah, menyerahkan segala urusannya, tidak ada keraguan, yakin dia. Inilah Bapak Ibu. Contohnya kita sholat nih Bapak Ibu. Kalau berbicara tentang perspektif logika, sia-sianya ini. Tapi kalau kita berperspektif berbicara tentang keimanan, maka inilah yang dikatakan saleh takwa tadi. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang selanjutnya apa? Untuk mendapatkan kesalehan takwa itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang perlu ada wadah, tapi tidak menjadikan wadah itu Bapak Ibu, ya, di luar wadah, ada wadah, tempat, waktu dan keadaan, kita tidak bisa menjadi orang yang bertakwa. Itu tadi. Maka orang saleh belum tentu bertakwa, tapi orang takwa sudah pasti kesalehan, Pak. Soleh dia. Orang sholat belum tentu takwa, soleh. Tapi kalau orang yang sudah bertakwa sholat tuh pasti dia Pak. Orang soleh, orang sholat tuh pasti soleh, tapi belum tentu bertakwa. Tapi orang bertakwa itu Pak sudah pasti soleh. Inilah keadaan dan waktu. Contohnya gini, bulan puasa ini tempat Pak. Waktu bulan Ramadan ini bulan mulia, ya kan Pak. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika orang berada pada bulan mulia, naiklah kesolehannya. Dia rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin apa lagi Pak? Qiyamul lail, ya, sholat tarawih. Nah pertanyaannya Pak, bagaimana kalau di luar Ramadan? Ada nggak orang saleh lagi Pak? Ada nggak puasa Senin Kamisnya? Ada nggak sholat malamnya? Kalau Ramadan sholat tarawih, ini di luar Ramadan sholat tarawih, sholat qiyamul lail, ada nggak?
Kadang-kadang beda ya kan Pak, Bu. Bulan Ramadannya giatnya luar biasa baca Quran. Tapi di luar Ramadan, ya, contoh, kadang-kadang memang waktu dan tempat mempengaruhi keadaan. Tempat, Bapak berangkat ibadah haji atau ibadah umroh sana. Kira-kira Bapak mau lagi malas-malasan di hotel. Ya kan? Jam 2 malam pasti berangkat ke masjid. Tahajud, baca Quran. Pertanyaannya pulang dari sana, ada nggak jam 2 malam datang ke masjid? Belum tentu ya kan Pak. Kalau datang jam 2 malam datang ke masjid, pikir orang maling pula. Nah, inilah Bapak Ibu. Meskipun kadang-kadang ketika berbicara waktu dan tempat memang dibutuhkan. Tapi untuk menjadi orang yang bertakwa itu tidak terpengaruh pada tempat dan waktu. Contoh lagi apa Ustaz? Mana lebih banyak Bapak Ibu mengingat Allah, kesolehan kita itu meningkat di saat awak dalam keadaan banyak rezeki atau susah? Mana? Bu, mana yang lebih banyak kita mengingat Allah? Waktu banyak rezeki, senang atau susah? Susah. Waktu sehat atau sakit? Nah, itulah dia waktu keadaan kadang-kadang Pak. Tapi orang yang ketika bertakwa di hadapan Allah tuh tidak terpengaruh pada keadaan, tempat, dan waktu. Kalau Ramadan ini meningkat ibadahnya, di luar Ramadan pun tetap. Ya, bukan hanya sholatnya ketika Ramadan di Masjidil Haram, tapi di luar Masjidil Haram pun dia tetap. Ketika dia dalam keadaan bahagia, bersyukur, taat, semakin susah, nggak ada masalah, tidak ada Pak. Itulah kesalehan takwa itu. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan kesalehan takwa itu Pak Ustadz? Ada dua cuma. Yang pertama apa? Ingatlah Bapak Ibu bahwa apapun yang diciptakan Allah nih, yang manusia ini, ingatlah hakikatnya kita untuk diciptakan beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 17 kali kita berjanji Bunda, mengucapkan janji itu bahwa Allah lah tempat kami beribadah, menolong, menyembah. 17 kali Pak. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap kita sholat membaca Fatihah Bapak Ibu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta tolong. Bayangkan Bapak Ibu, 17 kali kita sehari semalam mengucapkan itu. Maka apa Ustaz? Kalau begitu tak ada yang bisa kita lakukan dalam hidup ini kecuali abdun, beribadah kepadanya. Serahkan diri kepada Allah. Itulah hakikat bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah punya konsep itu Bapak Ibu, bukan ada pada waktu lagi kan? Bukan hanya di sholat di bulan Ramadan, bukan hanya pada tempat, bukan mesti dia beribadah lillahi ta'ala ketika berada di Masjidil Haram. Tapi di luar itu Bapak Ibu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Manapun keadaan Pak, hanya kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah minta pertolongan. Nah itulah dia Pak. Maka mohon izin kalau udah bicara tentang tauhid itu, akidah takwa itu Pak, itu kita harus banyak menyontoh. Mohon izin, mohon maaf, seperti bagaimana saudara-saudara kita di Palestina tuh. Tak takut dengan dunia. Kenapa? Minta kepada makhluk sia-sia. Tapi kalau minta kepada Allah, meskipun situasi dan kondisi bagaimanapun, mereka tidak akan dipersulit dengan itu. Senang, bahkan tak mau meninggalkan bagaimana rakyat keadaan itu Bunda, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hancur babak belur, habis kena bom dan lain sebagainya. Tetap mereka Bapak bahagia. Nah, inilah hak itu, takwa itu Bapak Ibu. Tak terpengaruh lagi dengan keadaan. Tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Andai kata saudara-saudaraku yang seakidah, tak mampu engkau datang ke sini, tak mampu dengan bantuan, tapi tolong doakan kami. Hanya kepada Allah lah kami minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah tauhid tadi Pak Bu. Yang kedua apa Pak Ustadz? Ingatlah Bapak, untuk mendapatkan kesalehan takwa itu, ingat bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, maka semua diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada Pak. Berdiri kita Bapak Ibu, sampai dimanapun, sujud pun, yang selalu kita ingat Allah. Tapi kadang-kadang di ucapan, tak masuk ke kolbun hati.
Bahwa semua kan harusnya hati. Kenapa Pak Ustadz? Supaya apapun yang kita lakukan itu barokah. Ketika di jalan yang benar dapat girah pahala, dapat pahala. Ketika jalan yang salah, Allah sedang mengawasi, terhindar. Nah, itulah dia Bapak Ibu. Ada yang mengawasi. Inilah yang harus kita tanggung. Dimanapun kita berada. Tengok, dimanapun. Kalau dalam keadaan berdiri, yang kita sebutkan dalam salat Allahu Akbar. Betul nggak Pak? Allah yang kita ingat. Dalam keadaan ruku, apa yang kita ingat? Allahu Akbar. Berdiri balik, Sami Allahu liman hamidah. Sujud, Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Bayangkan Pak, di mana dari berdiri sampai sujud selalu kita ingat Allah. Tapi kadang-kadang di ucapan tak sampai kepada qalbun. Nah, bagi orang yang beriman tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka semua adalah ada yang melihat, itulah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mohon izin, mohon maaf, kalau kita sudah kepala 4 nih Pak, tak ada lagi yang bisa kita lakukan Pak. Kata dalam konteks kehidupan tuh Pak, kalau sudah sampai pada puncak umur usia 40 ke 45, itu sudah batas Pak. Tinggal menurun saja lagi tuh. Atau mendatar. Kalau sifat kesehatan pun begitu Pak, betul. Nah, tak akan lama Pak, mohon izin, mohon maaf, hakikatnya kalau orang yang bertakwa itu Bapak Ibu semakin dekat kepada, semakin bertambah kepada usia, bertambah di hidup nih di dunia ini, hakikatnya berkurang. Dan apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ingatlah, suatu saat nanti kamu akan dikembalikan kepada Allah. Akan balik kita kepada Allah. Dan hebatnya Bapak Ibu, apa? Semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Nah, kalau hari ini kita direkam dengan video itu Pak, ini bisa selesai Pak. Tutup nanti, nampak bos, selesai. Hapus, karena memori penuh. Tapi kalau rekaman Allah, tak akan pernah terhapus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mau berdusta kita di hadapan Allah, tak akan bisa. Nah, inilah ketika sudah dapat itu insya Allah lah. Makanya ketika kita dalam keadaan Pak beribadah nih, ini tergantung pada apa Ustaz? Diri kita. Ya kan? Tak ada pengawasan lagi selain pengawasan Allah. Itu tadi Pak. Kalau sholat Bapak Ibu tahu orang Pak, tak perlu Pak. Kalau sholat, kalau bersedekah, nggak mesti kita tanya, udah tahu orang. Kalau ada orang mengangkat kedua tangan, bertakbir, ruku, sujud, tak usah kita tanya lagi ngapain dia. Pasti kita tahu lagi sholat. Ketika ada orang berbagi Bapak Ibu di pinggir jalan, diberi kepada orang lain, tak usah ditanya sedang ngapain dia. Dah tahu kita dia dalam keadaan bersedekah. Tapi kalau sholat Bapak Ibu, siapa yang bisa ditanya? Jangan pernah kita pikir ketika ada orang keluar segar, olahraga di panas hari Pak. Pakai sepatu boots dia. Lalu kita bilang, bapak ini pasti tak puasa. Belum tentu. Ketika ada keluar dari kamarnya Pak, lemasnya minta ampun. Macam tak berdaya lagi, tak ada tulangnya. Bapak ini pasti puasa. Belum. Yang bisa menentukan puasa itu Pak, itulah tadi kita. Dan itulah kalau bisa, dengan pengawasan itu, ada Allah. Siapa yang saleh dan takwa itu tadi. Yang tak saleh, yang tak bertakwa, yang tak bertakwa itu adalah Allah. Jadi membentengi diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti apa Pak Ustadz? Outputnya, tujuan akhir daripada orang yang bertakwa itu tidak berbicara apa lagi Pak Ustadz? Tidak berbicara tentang zat, tidak berbicara tentang apa lagi Bapak Bu? Apa namanya? Tidak berbicara tentang zat, maka tidak berbicara tentang jasad, tapi berbicara tentang rasa dan ruh. Itu tadi. Kalau kita Bapak Ibu, ketika minum tuh, makan tuh, tidak pada rasa lagi Pak. Tidak pada benda tuh lagi. Tapi sudah berbicara tentang rasa. Begitu beribadah tuh bukan karena sholat lagi, bukan karena puasa lagi, bukan karena sedekah lagi, tapi sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang rasa jasad dan ruh nih, tidak berbicara tentang jasad lagi. Orang mati itu kan orang takut banyak hari ini Pak. Dimakan cacing, bersatulah dengan tanah dan lumpur Bapak Ibu yang dengan binatang-binatang, kalajengking dan lain sebagainya. Takut itu jasad.
Tapi bagi orang yang sudah takwa, kesalahan takwa itu, dia tidak akan takut dengan itu. Kenapa? Hakikatnya Bapak Ibu, kalau jasad akan kembali kepada jasad itu sendiri, sementara ruh itulah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah, maka dia tidak terpengaruh dengan apapun dia. Itulah yang dikatakan kesalahan takwa. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh tentang puasa tadi saya bilang Bapak Ibu. Ya. Karena kata Rasul begini Pak, di mana kesalehan takwa itu? Sebab orang saleh belum tentu bertakwa. Orang takwa itu sudah panti bersaleh. Tentang puasa, contohnya. Karena kata Rasul begini, golongan orang yang berpuasa itu ada 3. Ada namanya puasa awam. Apa itu puasa awam Pak Ustadz? Hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Tapi apa? Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan rusaknya pahala puasa, dia kerjakan. Tak mampu menjaga lisan, memfitnah, menghibah, berbohong dan lain sebagainya. Itulah menyebabkan rusaknya pahala puasa. Sehingga kata Rasul apa? Kam min sha'imin min siyamihi Ramadan illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasa melainkan hanya lapar dan haus saja. Tak dapat dia Bapak Ibu ketakwaan itu. Boleh kesalehannya itu Bapak Ibu tak belum dia temukan. Walaupun di pandangan makhluk dia soleh. Tapi dia belum tentu kesalahan takwa itu. Nah, yang kedua golongan orang yang berpuasa itu apa Pak Ustadz? Puasa awam. Puasa khawas. Nah, ini tingkatan bagus sedikit. Tadi kalau awam itu banyak. Macam anak-anak lah itu Pak. Tapi kita jangan sampai situ. Minimal pada puasa khawas. Apa itu Ustadz khawas itu? Selain tidak makan, tidak minum, mampu menjaga perbuatan-perbuatan dari merusak ibadah pahala puasa. Contohnya apa? Tak menghibah lagi, tak menggunjing, memfitnah, melakukan kedustaan, kebohongan dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita pelihara di bulan Ramadan ini. Tapi apa Pak Ustadz? Hendaklah kita menjadi orang yang bertakwa. Inilah yang dikatakan Rasulullah la'allakum tattaqun tu Pak. Yang ketiga, apa itu Pak Ustadz? Selain dia tidak makan, tidak minum, mampu menjaga diri lisannya dari hal yang menyebabkan rusaknya pahala puasa, tapi dia tidak menggunakan, tidak menyiakan waktu itu berlalu tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan kesalahan takwa itu. La'allakum tattaqun tu. Apa contohnya Pak Ustadz? Dia bulan Ramadan berpuasa siang hari, malam hari dia berqiyamul lail, di sela-sela itu Bapak Ibu, dia mengaji, menuntut ilmu, bersodakoh. Inilah dia kesalahan takwa tadi itu Pak. Ini jangan pernah Bapak Ibu katakan, ini sia-sia. Inilah bisa jadi kesalahan takwa itu. Di sela-sela ibadah yang kita lakukan, dalam pekerjaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih kita sempatkan duduk dalam majelis ilmu. Bayangkan pahalanya nih Pak. Jangan Ibu Bapak pikir kalau duduk di sini sia-sia. Tidak, apalagi di bulan Ramadan. Diganti Allah, orang yang melakukan satu kebaikan seperti menanam satu biji yang melahirkan 7 tangkai, dalam satu tangkai menghasilkan 100 biji. Kalau 7 tangkai, 700. Satu kebaikan kita toreh di bulan Ramadan nih, dilipat gandakan Allah menjadi 700 kali lipat. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, apa Ustaz? Duduk dalam majlis ilmu pahalanya sama dengan orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Kutanya sama Bapak dulu, siapa yang di sini Bapak pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Mana ada Pak? Sholat tarawih aja mencari yang 11. Tahu salah cerita Bapak. Ustadz di mana sholat tarawih? Sana Ustadz 23. Tak usah Ustadz, itu lama. Baru kami 11. 11 pun bingung. Ustadz tempat kami musola lebih mantap Ustadz. Kenapa? Imamnya cuma 1 napas baca Fatihah. Kadang-kadang tak bernapas imamnya Ustadz. Cepat kali. Itu yang cari. Inilah bayangkan itu Pak. Tapi orang duduk dalam majlis ilmu pahalanya sama dengan orang sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan, kapan kita akan peroleh itu Bapak? Nanti di saat sakaratul maut dinampakkan Allah lah segala catatan amal baik dan buruk kita. Maka jangan merugi, jangan sia-siakan. Di saat Allah berikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah waktu tanpa beribadah kepada Allah. Apalagi khusus di bulan Ramadan. Apa kata Rasul Bapak Ibu ketika berbicara tentang bulan Ramadan? Ya Allah, kau pertemukan aku dengan bulan umatku bulan Ramadan. Bayangkan, Rasul saja ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Ketika bertemu dengan bulan Ramadan itu Bapak Ibu, apa kata Aisyah? Tak kudapati Rasulullah itu melaksanakan ibadah sampai aku khawatir kalau dia sudah meninggal saking lamanya sujud beriktikaf di masjid itu Pak. Diguitnya Rasul, kaki Rasul itu bergerak, segarlah
Bahagialah Aisyah, dipikirnya Rasul itu sudah meninggal. Kenapa? Saking lamanya dia beriktikaf, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak. Kita, bulan kita ini, Pak. Tapi kadang-kadang kita lewatkan Ramadan itu begitu saja. Sholat tarawih malam pertama sampai malam ke-7 yang rame. Malam minggu kedua, malam ke-8 sampai malam terakhir udah rame di luar. Tak ada di masjid itu. Nah, inilah hati-hati kita, Pak. Jangan sia-siakan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Ya kan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini sudah masuk 15, separuh, Pak. Tak terasa. Tak terasa sudah 15 Ramadan, Pak. Bentar, 15 Ramadan lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Sedih rasanya. Belum tentu kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun akan datang. Dulu Ramadan 2014-26 Hijriah masih sama dengan kita, kawan, orang tua kita, jiran tetangga, masih berkawan, masih sholat bareng. Hari ini udah tak sama kita. Untuk tahun depan belum tentu kita bisa bersama. Betul nggak, Pak? Maka perbaiki. Jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau saya sudah mendekat ini, Pak, udah sedih kali saya Ramadan nih. Sedih udah, detik-detik udah, Pak. 15 hari tak terasa meninggalkan kita. Bapak sedih nggak masuk Ramadan, apa tinggal meninggalkan Ramadan? Aku tengok Bapak nggak sedih, aku tengok. Ibu sedih nggak meninggalkan Ramadan nih? Nggak suka sedih. Payah Ustaz, tak bisa makan. Kalau aku sedih, Pak. Kenapa Ustaz sedih? Habis sholat tarawih udah. Tak lagi ceramah-ceramah lagi. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Anekdot saja, intinya apa? Bagi kita Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Mudah-mudahan kita adalah ibadah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilahkan. Begitu juga yang Bapak Ibu mengikuti Zoom, kami persilahkan untuk bertanya. Kami berikan waktu. Terima kasih, Bang Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Satu pertanyaan, Ustaz. Bagaimana caranya kita bisa tetap bisa beribadah sesemangat bulan Ramadan di luar Ramadan, Ustaz? Nah, triknya seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana cara semangat Ramadan itu bisa di luar Ramadan kita kerjakan juga. Memang para ulama juga mengatakan bahwa madrasatul ibadah, tempat menuntut ilmu dalam konsep ibadah adalah bulan Ramadan. Membiasakan Ramadan itu di luar Ramadan. Itulah harapan, itulah tadi Bapak Ibu kesalehan takwa tadi itu. Kalau bisa Ramadan itu ibadah kita di bulan Ramadan itu meningkat, hendaknya di luar Ramadan pun itu bisa meningkat. Caranya bagaimana Pak Ustadz? Itu tadi yang saya bilang Bapak Ibu, hakikat bertakwa itu, menggapai takwa itu kan dua. Yang pertama, ingat bahwa hakikat kita diciptakan Allah itu adalah untuk beribadah kepadanya. Itu. Jadi beribadah itu bukan hanya sifat di bulan Ramadan, ya kan? Bersifat ibadah rajin sholat itu bukan hanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Tapi apa? Di luar Ramadan, di luar Masjid Nabawi pun kita harus beribadah. Kenapa? Karena hakikat beribadah itu bukan terkait pada tempat, waktu, dan keadaan. Dimanapun kita berada. Itulah Bapak jajamkan ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta tolong. Itu dia Pak, kiatkan hakikat kita beribadah itu bukan dalam keadaan suka maupun duka, senang ataupun bersedih, kaya ataupun miskin. Ini kan banyak mohon izin, meningkat ibadah awak waktu awak susah. Kalau dijolimi orang awak, rajin sholat tahajud itu, menangis pun bisa. Tapi kalau sudah banyak duit, lupa lah itu.
Itu hakikat lumrah. Tapi bagaimana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Jajamkan ketika abdun, penyembahan kepada Allah tuh bukan hanya dalam keadaan suka, bersedih atau dalam keadaan miskin. Kaya, senang, bahagia pun itu adalah dalam keadaan nikmat. Dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua Bapak Ustadz, itu tadi Bapak Ibu. Ya. Ingat Bapak, kita ini semua dalam pengawasan Allah. Gerak-gerik kita semua akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam apapun itu. Kalau ibadah tadi sudah jelas. Apalagi yang kedua tadi takwa itu. Kalau kesalahan takwa itu kan bukan hanya sifat perintah dikerjakan, larangan pun ditinggalkan, ya kan Pak? Itulah hakikat takwa itu. Kalau kita sudah diawasi Allah Bapak Ibu, ketika berbicara, malas sekali aku ini, ngantuk kali ini pada waktu sholat, udahlah nggak apa-apa, masih ada nanti sholat asar. Diawasi, tapi perintah itu bukan sholat zuhur asar aja, semua 5 waktu itu. Kalau seandainya aku tak beribadah, bagaimana? Allah sedang akan mempertanggungjawabkan. Itu Pak. Ada namanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau sudah diawasi, pastilah malas pun akan naik. Semua sama itu. Di kantor, di kerjaan. Kalau diawasi pas lagi malas, berani awak malas. Tak akan berani kita malas Pak. Apalagi kena teguran SP dan lain sebagainya. Nah, ada yang mengawasi Bapak. Gitu juga dalam konsep ibadah. Begitu juga dalam konsep pekerjaan Bapak Ibu. Mau mencuri awak. Kalau kucuri ada yang nanti menengok ini. CCTV Allah Ta'ala. Tangga hilanglah mencuri itu sifat tuh Bapak Ibu. Maka itulah iman tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Pak, kalau sudah ada itu Pak, 2 itu, kita beribadah kepada Allah diciptakan. Yang 2, apapun yang kita lakukan ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dimanapun kita berada Bapak, pastilah ibadah kita akan meningkat. Nah, itu aja Pak. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menyikapin godaan setan yang selalu hadir jika kita akan melaksanakan sholat? Selalu saja kita dibuat sibuk akan pekerjaan-pekerjaan yang ada di depan mata kita, sehingga akhirnya sholat pun dilaksanakan di akhir-akhir waktu. Mohon pencerahannya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Memang Allah timpakan Bapak Ibu yang namanya jin tuh, ya. Allah jin itu tidak akan pernah. Jin yang namanya jin tidak akan pernah Bapak Ibu senang kepada anak cucu Adam. Dia akan masukkan yuwaswisu, rasa gundah, rasa galau, rasa malas, semualah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan itu sifatnya jin. Karena dia sudah berjanji di hadapan Allah Bapak Ibu, Adamlah yang menjadikan aku menjadi penghuni neraka. Bayangkan Bapak Ibu, Adam yang menjadikan. Maka ya Allah, aku ikhlas, aku redo. Kalaupun kau masukkan aku menjadi penghuni neraka. Tapi 2 permintaanku kepadamu. Apa itu? Panjangkan umurku sampai hari kiamat. Dan izinkan aku menggoda anak cucu Adam. Itu udah pasti Bapak. Dan itu Allah berikan. Ya, akan kuizinkan, kuridoi. Tapi ingat wahai jin, iblis, bagi hambaku yang beriman, kau tak akan mampu untuk menggodanya. Itulah tadi Pak. Bagaimana cara? Kita ini masih takap muslim lah ini masih. Tapi hendaklah menjadi orang yang beriman, ya kan? Semakin tinggi godaan tuh iman kita, semakin tinggilah godaan itu Pak. Bagaimana caranya supaya itu? Itu tadi Pak. Ingatlah kembali. Kalau kata Ovi itu Bapak Ibu, apa? Tombok hati, obat hati, ada 5 perkara. Untuk menjaga iman ibadah nih Pak, harus konsisten. Yang pertama itu apa? Ingat. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua Pak, pergaulan. Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran ya. Baca Quran dengan maknanya. Itu Pak. Makanya Al-Quran itu luar biasa Pak. Baca Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama Pak? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholat. Pak, Bu, ternyata orang yang berdosa, pendusta agama itu bukan hanya orang yang tak sholat Pak. Orang sholat pun ada.
Siapa itu? Tadi, satu, lalai dalam ibadah, lalai dalam sholat. Menunda-nunda waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru ajan, nantilah. Qad qamatis sholat, baru qomat. Allahu Akbar, baru mulai sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Udah siap orang sholat. Tenang, waktu sholat masih panjang. Itulah godaan iblis. Siapa yang termasuk tergoda dengan itu? Itulah kita pendusta agama. Satu. Itulah, dan itu tak bisa kita salahkan. Iblis itu memang itulah tugasnya. Maka apa caranya apa? Kembalikan. Mohon izin, mohon maaf. Ya harus kita perangi itu Bapak Ibu. Jangan tinggalkan semuanya. Tinggalkan segala pekerjaan dalam konteks apa? Memenuhi panggilan Allah. Panggilan, ada 3 panggilan Allah yang Allah tunaikan kepada kita. 1 panggilan sholat. Walaupun syariatnya muadzin yang memanggil, tapi hakikatnya Allah Ta'ala. Yang kedua panggilan haji. Walaupun syariatnya Ibrahim, Rasulullah yang memanggil, tapi hakikatnya adalah Allah SWT. Maka kalimatnya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Aku tunaikan panggilanmu. Karena panggilan Allah. Baru yang ketiga Pak, panggilan kematian. Nah, kalau sudah datang panggilan kematian ini tak bisa lagi. Bentarlah, tak bisa. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal tak bisa Pak kita menundanya. Maka kata Buya Hamka, hakikat Bapak orang hidup itu seperti lampu dinding. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia akan pasti padam sendiri. Kalau lampu templok minyak itu Pak, sore dia awak hidupkan diisi minyak, tak usah pala di pagi hari awak embus. Habis minyaknya, mati. Begitulah umur nih Pak. Kalau sudah datang panggilan ketiga kematian, tak bisa lagi. Ya Allah belum sempat sholat. Tak ada lagi. Maka untuk menghindari itu, jangan sempat datang panggilan itu. Gak manapun sesibuk-sibuknya kita Pak. Minimal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholatlah. Walaupun katanya Pak, yang dikatakan lalai itu ada ikhtilafnya. Kalau seandainya kan Pak, contoh. Kalau sama hukum perintah sholat tuh dengan hukum yang kita kerjakan sama-sama hukumnya wajib, maka boleh Bapak Ibu menunda sholat. Tapi dengan konteks tidak lama. Contohnya Pak, menuntut ilmu. Maka sekolah Pak, biasanya identik sekolah pulang jam berapa Pak? Anak-anak Bapak lah sekolah identik siang jam berapa? Jam 2 biasanya Pak. Sholat jam berapa Pak? 12:30. Kadang-kadang waktu azan berkumandang masih menuntut ilmu. Itu Pak, karena hukumnya menuntut ilmu. Yang kedua dalam bentuk pekerjaan. Tapi jujur, jangan dibuat, contohnya dibuat-buat. Memang, pokoknya kata deadline-nya jam 1 harus selesai. Contoh, pekerjaan itu Pak, tak bisa ditawar-tawar lagi. Memang ada sifatnya begitu Pak. Maka nggak apa-apa, karena menuntut pekerjaan itu juga hukumnya wajib. Tapi kalau kita menuntut Pak bermalas-malasan, tak ada pekerjaan tapi bermalas, itu yang dikatakan pendusta agama, melalaikan sholat. Tapi memang menuntut pekerjaan itu. Nah, maka itu hukum kepada kita Pak. Yang bisa yang mengetahui itu adalah kita. Tak bisa kepada makhluk. Nah, Islam itu mudah, tapi bukan untuk mudahkan. Alhamdulillah, itulah dia. Caranya begitu aja Ustaz. Artinya kembali kepada persoalan itu. Jangan sampai kalau berat kita mengerjakan harus dilawan, karena itulah setan iblis. Kalau tidak, ya boleh diundur kalau sifatnya kewajiban, tapi tak boleh berlarut-larut. Itu dia. Karena begitulah ya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan solihah. Allahumma ij'al sahidina fi hajal majlis. Allahumma ij'al sahidina ala hajal yaum ila safaatil yaumal qiyamah wa adkhilnal jannata bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Al-Ustaz Syahrudin yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita. Semoga dapatlah kita ambil hikmahnya dan dapatlah kita jalankan kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita tutup pengajian ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Buah semangka dibelah-belah di bawah anak di pinggir pantai. Mari kita ucapkan alhamdulillah karena acara pengajian pun telah selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.